Saya Susan dengan NIM B1011201056 Program Studi Ekonomi Pembangunan pada mata kuliah Ekonometrika 2 kelas malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan beberapa pengujian statistik menggunakan perangkat Fuse 12. Adapun pengujian yang akan saya lakukan adalah melihat stasionaritas, kemudian kausalitas Granger, dan uji kointegrasi. Adapun dalam melakukan pengujian ini, saya telah menyiapkan data yang saya siapkan dalam Excel terlebih dahulu. Data berikut ini merupakan data panel karena terdiri dari cross-section, yakni individu-individu, yakni terdapat 10 cross-section di sini, dan juga jangka waktu selama 2018 hingga 2022 selama 5 tahun sebagai data time series-nya. Sehingga jumlah observasi dalam data ini terdiri dari 50 jumlah observasi. Adapun saya telah siapkan variabel-variabelnya, yakni 3 variabel, 1 variabel dependen, kemudian 2 variabel independen. Adapun variabel dependen atau variabel yang akan diregresi, variabel Y, adalah variabel stunting. Kemudian variabel independen 1 atau X1 yakni tingkat kemiskinan. Dan variabel independen 2 atau X2 adalah rata-rata lama sekolah. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa variabel-variabel ini datanya, data koma atau desimalnya sudah menggunakan titik agar bisa dibaca oleh Fuse 12. Untuk itu, kita akan kembali lagi ke Fuse 12. Berikut sudah tampil work file-nya, masih kosong. Adapun di sini, kita berikutnya akan melakukan penginputan data-datanya. Maka kita akan pilih di bagian atas, yakni Quick. Kemudian akan kita pilih Empty Group Edit Series untuk membuka grup kosong yang bisa diisi dengan data. Untuk mengisi data ini, bisa diketikkan satu persatu, atau jika ingin cepat, dapat langsung di-copy dari Excel. Untuk itu, kita akan lakukan copy. Kita drag down ini semua datanya. Pastikan sudah terdrag semua, terblok, kemudian kita Ctrl-C, copy. Kita buka lagi Fuse kita, pastikan sudah di urutan pertama, cross-section 1 tahun 2018. Kita copy, paste. Berikut nama-nama variabelnya masih kosong. Perlu diperhatikan bahwa dalam penamaan variabel di Fuse 12 ini tidak dapat membaca spasi. Maka untuk itu kita perlu menggunakan satu kata saja atau menggunakan kode. Berikut akan kita namai series yang satu ini adalah stunting sesuai data di Excel. Oke. Kemudian berikut ini adalah tingkat kemiskinan. Bisa kita gunakan kode TK sebagai tingkat kemiskinan atau bisa gunakan kata kemiskinan. Kita akan pilih menggunakan kata kemiskinan. Bisa juga poverty, seperti itu. Kemudian yang variabel ketiga adalah variabel X2, yakni rata-rata lama sekolah. Karena nama variabelnya terlalu panjang, maka akan kita singkat menjadi RRLS, rata-rata lama sekolah. Ketika nama variabel sudah lengkap, dan kita pastikan datanya sudah terisi semua, tidak ada yang NA atau not available, maka data sudah bisa kita close. Berikut, data-data sudah terinput ke dalam work file ini. Pengujian yang pertama, kita akan melakukan pengujian stasionaritas, melihat data sudah stasionaritas atau belum. Untuk pengujian stasionaritas akan menggunakan cara satu-satu diuji stasionaritasnya. Pertama kita akan uji stasionaritas dari stunting. Kita open. Kemudian kita klik view. Kita lihat ke bawah sini ada unit root test atau uji stasionaritas. Tinggal klik. Untuk pengujian ini opsional beberapa tipe, tapi saya akan coba membunyikan Fisher-Philip-Perron. Sudah terpilih. Dan unit root test dapat kita coba satu persatu di beberapa tingkat. Unit root test
pada tingkat yang pertama adalah tingkat level, kemudian ada first different, kemudian second different. Apabila belum stasioner pada level, akan dilanjutkan ke first different. Apabila belum stasioner di first different, maka akan lanjutkan ke second different. Kita coba terlebih dahulu di yang level. Oke. Baik. Data stunting terlihat probabilitasnya 0,2-an. Jadi, si ini dikatakan belum stasioner karena syarat stasioneritasnya adalah di bawah 0,05 atau batas maksimumnya 5%. Untuk itu, data pada tingkat level untuk stunting belum stasioner. Maka kita akan coba lakukan uji tahap berikutnya atau ke first different. Oke, kita klik OK. Oke, di first different data sudah terlihat di bawah 0,05, 0,007, 0,03. Maka data sudah dikatakan stasioner pada tingkat first different untuk data stunting. Begitu pula uji stasioneritas akan dilakukan di variabel kemiskinan dan variabel rata-rata lama sekolah. Kita buka kemiskinan, kemudian kita unit root test. Kita harus pastikan bahwa ketiga data ini stasioner pada level yang sama. Kita bisa coba di level sudah stasioner, tapi karena stunting stasioner di first different, maka kita akan lihat stasioneritasnya di first different juga. Oke, untuk data kemiskinan sudah stasioner di tingkat first different. Maka kita akan coba kemudian RRLS atau rata-rata lama sekolah. Kita bisa coba level terlebih dahulu. Sudah different di tingkat level, tapi kita akan lihat di first different. Di first different sudah stasioner juga untuk data rata-rata lama sekolahnya. Untuk itu kita dapat close. Berikutnya kita akan melakukan pengujian kausalitas Granger. Adapun untuk kausalitas Granger, tujuannya adalah untuk melihat apakah ketiga data ini memiliki hubungan, baik itu hubungan satu arah maupun hubungan dua arah. Atau apabila kita memodelkan data menggunakan VECM atau VAR, kita bisa melihat data ini dalam jangka pendeknya apakah memiliki pengaruh atau tidak. Maka untuk itu kita akan blok ketiga data ini secara bersamaan. Kita blok stunting, kemudian kontrol kemiskinan, dan kontrol RLLS. Kemudian kita open S group. Ketika sudah open S group, kemudian kita akan pilih view. Kemudian kita lihat fitur paling bawah ada Granger causality dan kita klik. Berikut merupakan hasil pengujian kausalitas Granger atau Granger causality test. Adapun hipotesisnya adalah null hipotesis, berarti data tidak ada hubungan dua arah. Atau ketika datanya 0, maka tidak ada hubungan dua arah. Ketika datanya tidak sama dengan 0, maka maka datanya sifatnya memiliki hubungan dua arah. Karena data probabilitasnya di atas 0 semua, maka datanya sifatnya memiliki hubungan dua arah. Atau hipotesis bahwa does not Granger cause ini ditolak, sehingga datanya memiliki Granger cause. Atau bisa dikatakan datanya kemiskinan memiliki hubungan dua arah terhadap stunting, begitu juga RLLS terhadap stunting, begitu juga RLLS dengan kemiskinan. Apabila datanya didapati 00 semua, didapati 0, maka datanya sifatnya tidak memiliki kausalitas. Kita akan close. Oke. Berikutnya, kita akan lakukan pengujian kointegrasi. Kita open lagi S group. Kita akan klik view. Kita akan lakukan co-integration test. Langsung kita buka panel co-integration.
Terdapat beberapa jenis co-integration test. Kita dapat coba Cow-Eagle-Granger Best. Saya akan coba ini. Kemudian saya akan klik OK. Baik. Adapun uji co-integration ini untuk melihat apakah datanya memiliki kointegrasi dalam jangka panjang atau data diprediksi kemungkinan memiliki pengaruh jangka panjang. Untuk itu, kita sudah melihat bahwa data memiliki probabilitas 0,0002 atau di bawah dari 0,005, sehingga data dinyatakan memiliki kointegrasi. Karena data memiliki kointegrasi, maka tahapan pada berikutnya adalah data ini dapat dilakukan pengujian model VECM. Apabila ternyata data yang kita uji memiliki probabilitas atau hipotesis sebaliknya, misalnya datanya di atas 0,05, maka dapat dilakukan permodelan menggunakan model VAR. Kesimpulannya, data stunting, kemiskinan, dan RLLS memiliki kointegrasi sehingga dapat dilanjutkan ke model VECM atau Vector Error Correction Model. Kita akan close.